Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa kaifa haluka ya abi. Alhamdulillah bi khairin masyaallah. Nah, Nabi, malam ini kita akan mendengarkan kembali sejarah atau kisah seorang sahabat Nabi. Yang malam ini insyaallah akan kita bacakan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah Al-Ansari. Abu Thalhah Al-Ansari. Jadi dia juga punya nama lain Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal. Baik, kita langsung dengarkan. Zaid bin Sahal An-Najjari yang berkunya Abu Thalhah mengetahui bahwa Ar-Rumaisah binti Milhan An-Najjariyah yang berkunya Ummu Sulaim telah menjanda setelah suaminya meninggal. Maka hatinya bersuka cita menyambut berita ini. Tidak aneh karena Ummu Sulaim adalah seorang wanita terhormat, berakhlak luhur, berakal pintar dan cerdas serta bersifat sempurna. Maka Abu Thalhah bertekad untuk segera melamarnya sebelum orang lain datang dari kalangan orang-orang yang berhasrat menikahi wanita yang sepertinya mendahului Abu Thalhah. Abu Thalhah percaya bahwa Ummu Sulaim tidak akan memilih orang lain daripada dirinya, karena dirinya adalah seorang laki-laki dengan kejantanan yang sempurna, kedudukan terhormat, dan kekayaan yang melimpah. Di samping itu, dia adalah pasukan berkuda Bani An-Najjar dan salah seorang pemanah ulung bumi Yathrib. Abu Thalhah berangkat ke rumah Ummu Sulaim. Di tengah jalan, Abu Thalhah teringat bahwa Ummu Sulaim telah mendengar ucapan seorang da'i Mekah, Mus'ab bin Umair, bahwa dia telah beriman kepada Muhammad dan mengikuti agamanya. Namun, tidak lama berselang, dia berkata kepada dirinya sendiri, apa urusanku dengannya? Bukankah suaminya yang meninggalkannya? Tetap berpegang teguh kepada agama nenek moyangnya dan menjauhi agama dan dakwah Muhammad. Abu Thalhah tiba di rumah Ummu Sulaim. Dia meminta izin, maka Ummu Sulaim mengizinkan. Saat itu, anak Ummu Sulaim, Anas, ikut hadir. Maka Abu Thalhah melamarnya untuk dirinya. Ummu Sulaim menjawab, wahai Abu Thalhah, orang sepertimu tidak pantas untuk ditolak. Namun aku tidak akan menikah denganmu karena kamu laki-laki kafir. Abu Thalhah mengira bahwa Ummu Sulaim menjawab demikian hanya untuk sekedar beralasan, karena Ummu Sulaim sudah mempunyai pilihan orang lain yang lebih banyak hartanya atau lebih terhormat kedudukannya daripada dirinya. Maka Abu Thalhah berkata kepadanya, demi Allah, apa yang menghalangimu untuk menerima lamaranku, wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim balik bertanya, apa yang menghalangiku darimu? Abu Thalhah berkata, yang kuning dan yang putih. Maksudnya itu apa? Emas dan perak. Ummu Sulaim terheran-heran. Emas dan perak? Abu Thalhah berkata lagi, benar. Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu sebagai saksi, wahai Abu Thalhah. Aku menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai saksi bahwa seandainya engkau masuk Islam, maka aku akan menerimamu sebagai suamiku tanpa emas dan tanpa perak. Keislamanmu cukup sebagai maharku. Begitu Abu Thalhah menyimak kata-kata Ummu Sulaim, maka dia langsung teringat berhalanya yang dia buat dari kayu yang mahal dan memperlakukannya dengan istimewa seperti yang dilakukan oleh para pembesar kaumnya. Namun Ummu Sulaim tetap ingin memukulkan gadanya ke besi yang masih panas. Dia menyambung, bukankah kamu mengetahui, wahai Abu Thalhah, bahwa Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah itu hanyalah kayu yang tumbuh dari bumi? Abu Thalhah menjawab, benar. Ummu Sulaim berkata, apakah kamu tidak merasa malu manakala kamu menyembah sepotong kayu? Kamu menjadikannya sebagai Tuhan, sedangkan orang justru menjadikan sebagai kayu bakar. Dengannya dia menyalakan api atau memasak roti. Sesungguhnya jika kamu masuk Islam, wahai Abu Thalhah, maka aku menerimamu sebagai suami dan aku tidak berharap
mas kawin apapun selain keislamanmu. Abu Talha bertanya, siapa yang membimbingku kepada Islam? Ummu Sulaim menjawab, aku bisa membantumu. Abu Talha berkata, bagaimana? Ummu Sulaim berkata, ucapkan kalimatul haq. Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian pulanglah dan hancurkanlah berhalamu, kemudian buanglah ia. Maka raut wajah Abu Talha berseri-seri. Dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Kaum muslimin mengatakan, kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada mahar Ummu Sulaim. Dia menjadikan Islam sebagai mas kawinnya. Sejak hari itu Abu Talha bergabung di bawah panji Islam. Dia memberikan segala kemampuannya yang luar biasa untuk berkhidmat di dalam Islam. Dia adalah satu dari 70 orang yang membaiat Rasulullah di Aqabah dengan istrinya Ummu Sulaim. Abu Talha juga satu dari 12 penunggang kuda penanggung jawab di mana Rasulullah menyerahkan kaum muslimin di Yasrib kepada mereka di malam tersebut. Kemudian Abu Talha ikut dalam seluruh peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah SAW. Dan dalam peperangan tersebut dia selalu menunjukkan pengorbanan dan kepahlawanan yang tinggi. Namun hari paling agung bagi Abu Talha bersama Rasulullah SAW adalah pada perang Uhud. Inilah kisahnya di hari tersebut. Abu Talha mencintai Rasulullah SAW. Cintanya kepada beliau menyatu dengan relung hatinya, mengalir dalam tubuhnya, sejalan dengan darahnya. Dia tidak pernah puas dengan melihat Rasulullah SAW. Tidak pernah kenyang menyimak kata-kata beliau yang jernih. Jika Abu Talha bersama Rasulullah, maka dia berlutut di depan Nabi sambil berkata, aku korbankan diriku demimu. Aku korbankan wajahku demi wajahmu. Di perang Uhud, kaum muslimin berlari meninggalkan Rasulullah SAW. Sehingga kaum musyrikin berhasil mendekati Rasulullah. Dari segala penjuru, mereka bisa mematahkan gigi depan Rasulullah SAW, melukai pipi dan bibir beliau. Darah pun mengucur dari wajah Nabi SAW. Sampai-sampai sebagian orang menghembuskan isu bahwa Muhammad telah terbunuh. Isu yang menurunkan semangat sebagian kaum muslimin hingga mereka memberikan punggung mereka kepada musuh. Pada saat itu kaum muslimin masih teguh bersama Rasulullah SAW berjumlah sedikit. Di antara mereka adalah Abu Talha. Abu Talha berdiri tegak di depan Rasulullah SAW, layaknya sebuah gunung yang kokoh, sementara Nabi berdiri di belakangnya dan menjadikan tubuh Abu Talha sebagai perisai. Kemudian Abu Talha menyiapkan busurnya yang tidak terkalahkan, menyusupkan anak panahnya yang tidak meleset ke tempatnya, dan dia mulai membela Rasulullah dan memanah pasukan musuh satu demi satu. Nabi SAW melongok dari balik tubuh Abu Talha untuk melihat sasaran anak panahnya. Maka Abu Talha menahannya karena mengkhawatirkan beliau. Dia berkata, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu, wahai Rasulullah. Jangan melongok karena anak panah bisa mengenai dirimu. Leherku sebagai tameng bagi lehermu dan dadaku sebagai perisai bagi dadamu. Aku korbankan diriku untukmu. Seorang laki-laki dari pasukan kaum muslimin berlari melewati depan Nabi SAW dengan membawa kantong anak panah. Maka Nabi memanggilnya, berikan anak panahmu kepada Abu Talha dan jangan membawanya pergi. Abu Talha terus membela Rasulullah hingga ia mematahkan 3 busur dan membunuh pasukan kaum musyrikin dalam jumlah yang dikehendaki Allah. Kemudian perang usai dan Allah menyelamatkan nabinya SAW dan melindunginya dengan perlindungannya. Sebagaimana Abu Talha dermawan dengan dirinya di jalan Allah pada saat perang bergolak, dia juga sangat dermawan dengan hartanya ketika keadaan menuntut hal itu. Abu Talha mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur. Yasrib tidak mengetahui sebuah kebun yang lebih besar pohonnya, lebih bagus buahnya dan lebih jernih airnya daripada kebun Abu Talha. Manakala Abu Talha sedang mendirikan solat di bawah bayangan pohon yang rindang, perhatiannya tertarik kepada seekor burung kecil dengan bulunya yang hijau dan paruhnya yang merah serta kakinya yang kuning keemasan.
yang sedang bernyanyi. Burung kecil itu berpindah-pindah dari suatu dahan ke dahan yang lainnya dengan bersuara merdu dan bernyanyi riang. Pemandangan tersebut menarik perhatian Abu Talha. Abu Talha dan akalnya melayang bersama. Namun dia buru-buru tersadar dan kembali kepada dirinya. Ternyata dia tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. 2 atau 3, dia tidak mengetahui. Selesai sholat, Abu Talha langsung berangkat untuk menemui Rasulullah SAW. Dia mengadukan dirinya kepada beliau. Kebunnya dengan pohonnya rindang dan burungnya yang berkicau merdu telah membuatnya lalai dari sholat. Kemudian Abu Talha berkata kepada Nabi SAW, "Ishhad ya Rasulullah, saksikanlah wahai Rasulullah, anni ja'altu hazal bustana sadaqatan lillahi ta'ala." Abu Talha mengatakan, aku telah menjadikan kebunku tersebut sebagai sedekah di jalan Allah Ta'ala. Fada'hu haisu yuhibbullahu wa rasuluhu. Maka letakkanlah ia di mana Allah dan Rasulnya mencintainya, kata Abu Talha kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah. Abu Talha menghabiskan hidupnya dalam keadaan berpuasa dan berjihad. Dia meninggal dunia dalam keadaan berpuasa dan berjihad. Diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah SAW wafat, dia hidup selama 30 tahun dalam keadaan berpuasa. Tidak berbuka kecuali hari raya, di mana berpuasa hari itu diharamkan. Abu Talha berumur panjang sehingga dia menjadi seorang laki-laki tua. Namun umur tuanya bukan menjadi penghalang baginya untuk tetap terus berjihad di jalan Allah. Melanglang buana untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan memuliakan agamanya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kaum muslim bertekad untuk menerjuni sebuah peperangan di laut lepas. Maka Abu Talha mulai menyiapkan dirinya untuk ikut dalam pasukan kaum muslimin. Anak-anaknya berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu wahai ayahanda. Engkau sudah tua, engkau pun sudah berperang bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mengapa engkau tidak istirahat? Biarkan kami yang berangkat mewakilimu. Maka Abu Talha menjawab, sesungguhnya Allah telah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan ringan maupun merasa berat. Surah At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meminta kita semua untuk berangkat, baik tua maupun muda. Allah tidak menetapkan usia atas kita. Kemudian Abu Talha menolak selain berangkat. Manakala laki-laki tua yang sudah berumur tersebut berada di atas sebuah perahu bersama pasukan kaum muslimin di tengah lautan, dia sakit keras yang karenanya dia meninggal dunia. Kaum muslimin mencari-cari pulau untuk memakamkan Abu Talha di sana. Namun mereka tidak menemukannya kecuali setelah 7 hari. Selama itu Abu Talha terbujur dengan berselimut kain tanpa berubah apapun, seolah-olah ia sedang tidur. Di tengah lautan, jauh dari keluarga dan tanah tumpah darah, jauh dari tempat tinggal dan kabilah, Abu Talha dimakamkan. Apa ruginya Abu Talha sekalipun dimakamkan di tempat jauh, namun dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Talha, memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang dia redoi. Semoga kita dapat pelajaran dari riwayat ini, dari cerita ini, mencontoh bagaimana keimanan dan keteguhan mereka berjihad di jalan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.